Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Rabu 23 Agustus 2023. Sebelum kita masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, dalam tangan-Mu, hari ini kami serahkan semuanya. Hidup kami, nafas kami, kami berserah pada-Mu Tuhan. Kami bersyukur setiap hari Tuhan, atas apa yang Kau berikan, pagi yang cerah, udara yang bersih, sehat, dan hari ini kami akan membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Pembacaan terdapat pada Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Amin, firman Tuhan. Tema pagi ini adalah mencerminkan kemuliaan Allah. Apa yang saudara pikirkan ketika mencermati kemajuan IT dalam berbagai bidang ilmu, termasuk ilmu kedokteran? Adakah kita sadar bahwa ternyata manusia adalah ciptaan Allah yang sangat luar biasa? Karena itu ketika pemazmur mempelajari langit, bulan, dan matahari dan semua yang telah diciptakan Allah, kemudian ia dikejutkan dengan karya utama dari pencipta, yaitu manusia. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat yang kelima. Dan dia berseru dalam kesadaran yang mengejutkannya. Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Ayat 6 dan 7. Ketika kita membandingkan alam semesta ciptaan Tuhan yang begitu besar, manusia hanyalah sebutir pasir di lautan luas. Siapakah manusia sehingga patut diperhitungkan oleh Tuhan? Ayat 6-9 adalah penegasan kembali karya sekaligus perintah Allah pada manusia untuk menguasai binatang di darat, laut, dan di udara, menguasai segala ciptaan Tuhan. Kejadian 1 ayat 26-28. Pemazmur mengawali dan mengakhiri pujiannya dengan mengakui keagungan Allah di antara seluruh ciptaan.
Dan di antara seluruh ciptaan, pemazmur menyebut manusia sebagai ciptaan yang dimahkotai kemuliaan dan hormat. Artinya manusia diberi kekhususan lebih dari ciptaan lainnya. Karena itu manusia diberi mandat untuk berkuasa atas ciptaan lainnya. Inilah tanggung jawab mulia yang diberikan Tuhan kepada kita yang patut dihargai dan dilakukan dalam rangka mewujudkan maksud Allah kepada seluruh ciptaannya agar dapat memancarkan kemuliaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang luar biasa ini. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.